Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Nabila Farah Hanjani dari kelas Pendidikan Ekonomi A20 dengan nomor absen 015. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang bertemakan kekoperasian Indonesia. Yang pertama, pengertian koperasi itu sendiri adalah: koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan tujuan koperasi di Indonesia ada tiga, yaitu yang pertama mensejahterakan para anggota koperasi dan masyarakat, dan yang kedua memberikan kontribusi dalam membangun tatanan perekonomian negara, dan ketiga membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Koperasi di Indonesia memiliki landasan atau prinsip gerakan ekonomi masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan dari dan untuk anggotanya. Lambang koperasi yang pertama adalah gerigi roda atau bisa disebut dengan GIR, menggambarkan kerja keras dan konsistensi atau upaya keras yang ditempuh terus-menerus oleh anggota maupun bukan anggotanya koperasi itu. Yang kedua ada rantai di sebelah kiri, yang dimana hal tersebut melambangkan ikatan kekeluargaan, persatuan, persaudaraan yang kuat antara anggota koperasi. Dan yang ketiga ada padi dan kapas di sebelah kanan, yang dimana hal tersebut melambangkan ketahanan pangan dan kebutuhan sandang oleh anggota koperasi itu sendiri. Dan yang keempat ada timbangan di atas, melambangkan keadilan sosial yang dijunjung tinggi. Yang kelima ada bintang dalam perisai, yang dimaksudkan dalam Pancasila adalah 5 sila yang melambangkan mendasari idealisme koperasi. Pohon beringin mencerminkan lambang kehidupan yang makmur sejahtera, itulah tujuan koperasi mensejahterakan anggotanya. Tulisan Koperasi Indonesia yang dimaksud adalah Koperasi Rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah di dalam lambang koperasi itu ada warna merah putih menggambarkan sifat nasionalisme Indonesia sesuai dengan bendera kebangsaan Indonesia adalah merah putih. Dan di dalam koperasi itu memuat landasan ideal koperasi Indonesia. Di koperasi Indonesia itu landasan idealnya adalah Pancasila sebagai alat untuk mencapai Indonesia yang makmur, adil, sejahtera. Koperasi membutuhkan tompangan atau pijakan. Dan landasan hukum koperasi Indonesia ada 5 sila dalam Pancasila itu tersendiri. Landasan hukum Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana di dalamnya di posisi koperasi tersebut diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional yang disebutkan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam koperasi Indonesia itu sendiri mempunyai prinsip. Prinsip pertama, keanggotaannya sukarela dan terbuka. Maksud dari sukarela dan terbuka itu sendiri adalah tidak ada paksaan dan diperuntukkan bagi seluruh warga negara Indonesia yang ingin bergabung menjadi anggota koperasi. Yang kedua, pengendalian oleh anggota secara demokrasi. Maksudnya secara demokrasi itu adalah seluruh permasalahan dimusyawarahkan bersama seluruh anggota. Jadi tidak ada konflik antara anggota satu dengan anggota yang lain. Dan yang prinsip ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Prinsip yang keempat, otonomi dan kebahasaan. Prinsip yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Prinsip yang keenam, kerjasama antar koperasi. Dan prinsip yang terakhir adalah kepedulian terhadap komunitas. Dan fungsi koperasi tersendiri adalah membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta aktif dan upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan masyarakat.
memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya, dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Tujuan koperasi di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan mandiri atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Dan sebagai yang terakhir, menurut Bung Hatta tersebut koperasi itu bertujuan tidak lainnya adalah melayani dan mencukupi kebutuhan bersama serta berbagai wadah partisipasi pelaku UMKM di Indonesia. Menurut saya penjelasan saya cukup sampai di sini. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.